hal itu terjadi sampai kapan? Tatkala hatimu buta terhadap Allah, sampai kapan? Sedangkan satu sisi yang tidak kau sadari, suatu saat jiwamu akan dipaksa oleh Allah untuk kembali. Dan hal itu tidak ada satupun manusia yang tahu. Sebab namanya kematian itu tidak memandang harus dia sakit, sehat pun hal itu terjadi. Tatkala kematian itu datang tidak memandang dia harus tua, muda pun hal itu bisa terjadi. Sudahkah kau sadari, wahai manusia? Kaifa yusyriku, hale kaya apa iku yusyriku mencorong apa kolbun atimu. Sedangkan suwarul akwar, gambar dunya iku mutbiatun, iku muntabiatun, terlukis fi mir'atihi ing dalem telenge atimu, ing dalem kocone atine wong. Bagaimana seseorang hatinya akan mencorong terhadap Allah kelawan cahaya nur makrifat Allah. Lawang sedangkan gambar ning atine wong kuwi terlukis di dalam telenge atine wong kuwi. Bagaimana kau bisa mengharap bahwasanya Allah itu akan nyata, Allah itu hakul mubin, sedangkan hatimu gambarnya itu isine dunya? Gak iso. Walaupun panjenengan ini sudah diwanti-wanti tentang ajaran Rasul, tetapi belum juga mau untuk bertindak uzlah, tetap nur makrifat tidak akan pernah datang. Nurullah lewat hidayah Allah, ilmu ini berupa ilmu ini terus bisa Anda terima, Anda yakin kalau ini benar, itu berarti hatimu telah kelebon nurullah, cahayaning Gusti Allah, rupa ngelmu. Akhirnya hatimu ada iman atas kebenaran ini, tetapi nur makrifat Allah itu tidak akan pernah diberikan oleh hamba siapapun kecuali dia menjalankan uzlah dengan sistem zikir terhadap Allah Subhanahu. Pertanyaannya, sampai kapan kegelapan yang menyeliputi di dalam hati kita itu akan pudar? Sampai kapan? Padahal satu sisi kita ditunggu satu panggilan paksa dari Allah, idza jaa ajaluhum, untuk kembali kepada Allah.
bagaimana kita tidak merugi tatkala kita dipanggil Allah sedangkan satu sisi kita belum siap? Bagaimana kita akan bahagia tiap saat dan waktu selalu memandang keindahan Allah lewat cahaya makrifat dalam hati. Detik itu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagialah kau sebelum meninggal, hatimu selalu disibukkan bersenggama dengan Allah, memandang sifat jamal Allah sehingga hatimu bisa sampai padanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selama hati ini masih tergambar, terlukis gambarin dunya, selama itu hati kita masih dalam kegelapan. Tapi jikalau panjenengan sudah ada reaksi tindakan wa amilus sholihah berbentuk uzlah dengan modal zikir sebagai kunci pembuka miftahul jannah, miftahul musyahadah, maka andalah yang disebut sebagai Khalilullah, disebut sebagai waliullah, disebut sebagai kekasih Allah. Ingat, jikalau kau mencari kekasih selain Allah, dia akan menipumu, dia akan mengerjaimu, Anda akan tertipu dengan kasih sayangnya, tidak akan pernah kekal. Harus dicatat, tatkala hati mencintai selain Allah, maka hati tersebut tanda hati yang tertipu. Lewat kasih sayangnya selain Allah itu akan menjadikan hijab di dalam hati kita. Hal itu kita sadari dan sekaligus akan bisa hilang hanya satu cara. Fakotis tamsaka bil urwatil wusqa, pegang teguhlah tali Allah, yaitu zikir tersebut. Sebab hanya dengan cara itulah akan bisa menafikan, akan bisa memusnahkan cintanya hatimu yang tertipu tadi. Dengan cara begitulah cintamu terhadap Allah akan terbangun. Disitulah awal dari awal dan akhir sebuah kegelapan. Awal dari terang benderang, akhir dari sebuah kegelapan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Am kaifa yurhalun, kaifa halikaya opo iku yurhalun bisa melaku sapa wong ilallahi nuju maring Allah, sedangkan wahuwa hali utawi wong kuwi iku muqabbalan bisyahawatihi, iku muqabbalan, muqabbalun iku muqabbalun, cara wong iku tercancang terbelenggu bisyahwatihi kelawan kesenangane hawa nafsune wong. Bagaimana mungkin kau akan bisa sampai pada Allah sedangkan ruh
itu terbelenggu dengan kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangane hawa nafsu? Ngajak terhadap ruh untuk bersukaria, bercinta dengan kesenangan dunia. Pertanyaannya, apakah kita umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, tidak boleh bersinggungan, bertetangga, bersahabat dengan kesenangan dunia? Jawabnya boleh, tapi jangan sampai melebihi batas. Yang kami maksud melebihi batas, ruhmu jangan kau ikut campurkan dengan kasih mesra, dengan syahwatut dunya. Cukup jasadmu lah yang berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Ingat, Allah memberikan ain, memberikan mata, ada dua. Ada mata jasad yang disebut ainul basariyah, yang fungsionalnya untuk menatap, mencinta, berhubungan, melihat, menyaksikan terhadap makhluk-makhluk. Satu. Dua, Allah juga meletakkan ainul basiroh, matanya ruh, hanya diperintahkan untuk bermusyahadah, melihat, bercinta, berkasih mesra, memakrifat hanya terhadap Allah. Ingat di dalam surat Qayyimah, wama umiru lan ora bakal den perintah ruh sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya bercinta, hanya berkasih mesra, hanya melihat, hanya memandang, hanya ngabdi terhadap Allah. Hal itu akan bisa terjadi manakala mukhlishina lahuddin, didasari dengan ikhlas. Ikhlas itu jalannya ada di dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Anda akan bisa mencapai sholat yang khusyuk, Anda akan bisa menunaikan zakat dengan benar, wadzalika, lan semuanya itu tertampung di dalam dinul qayyim. Apa dinul qayyim? Itulah agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Agama yang membimbing hatimu untuk bisa sampai makrifat pada Allah. Berarti mau tidak mau Anda harus juga mengikuti ajaran Rasulullah yang di jalur dinul qayyim, yang di jalur dinul haq, itulah dinut tauhid. Barulah Bapak Ibu, Anda akan menyudahi atas kegelapan hatimu. Bagaimana mungkin Anda di sini dicancang ning cagak dengan rantai? Apa mungkin Anda bisa pulang? Gak bisa. Anda tidak akan pernah bisa pulang sampai ke rumah manakala rantai yang menyancang dirimu di cagak tiang itu masih menancap. Kau akan bisa sampai pulang ke rumah manakala rantai yang melekat pada dirimu itu dilepaskan. Bagaimana mungkin
ruh itu akan bisa makrifat menghadap pada Allah manakala muqabbalun bisyahwatihi, ruh itu terbelenggu dengan syahwatudun dunia, kesenangan hawa nafsu. Wis iki acara pada malam hari ini tak buka dengan judul Sampai Kapankah Hatimu Gelap. Jawabannya di situ. Sampai di mana kau akan melepaskan belenggu hatimu terhadap hawa nafsu? Sampai di mana gambar di dalam mir'atihi, telenge atimu, kocone atimu iku asal gambar berupa dunia, akhirnya dadi gambare Gusti Allah. Itu hari penyudahan kegelapan menuju terang benderang. Bahkan Allah menegaskan hal ini. Barang siapa, Allahu waliyul ladina amanu, barang siapa yang hatinya hanya berimam terhadap Allah, hanya makrifat pada Allah, yukhrijuhum, maka Allah akan melepaskan kegelapan hatimu terhadap Allah ila nur, menuju cahaya terang benderang terhadap Allah. Akhirnya Allah itu hakul mubin, nyata. Jadi Allah sudah tidak gaib lagi bagi jenengan, tapi Allah sudah nyata. Nyatanya Allah di ainul basiroh, bukan ainul basariyah. Ainul basariyah semuanya itu atas dasar nur Allah, cahaya Allah. Tapi nek cahaya makrifat Allah letaknya dalam hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Entah dalu niki kok yo sanjake boten patek dangu, ngajine kaya biasae jam-jaman. Tapi kula nggih mboten ngertos pertanyaan kok tambah suwe apa gak ya gak ngerti. Pun kesimpulane sudahi kegelapan hatimu. Carane piye? Gambar ning atimu iku mangrupa donya, bojo, anak, donya brana, lepasen. Carane ngelepas, sibukno terus atimu kelawan zikir. Wong perempuan jasad boleh repot dengan urusan penggawean, silakan. Ning pawon masak, ning jeding umbah-umbah, ning kamar nyetelika, nyiapno semua keperluan suami dan anak, silakan. Tapi satu, sibukkan hatimu hanya berzikir pada Allah. Begitu juga jamaah yang laki-laki, silakan jasadmu repot penggawean, kerja dimanapun, di ladang, di sawah, di kantor, di pasar, di laut, silahkan. Tetapi tolong sibukkan hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu maka saya suwe semakin lama secara otomatis suwarul akwan, gambar dunya ning atimu akan sirna. Cintane atimu terhadap selain Allah saya hilang. Itu pasti yang akan terjadi.